Awalnya sih deg-degan banget. Apa yang paling bikin deg-degan? Bisa nggak ya? Gitu. Kok lucu ya? Gitu. Kok suka ketawa-ketawa? Komedi ternyata. Komedi gitu. Uhuy. Gitu. Uhuy. Si popcorn yang ada Milo Milo. Dino. Itu enak banget. Itu favorit aku. Ini yang menarik. Asik. Oke, jadi gimana? Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 91, gue Nanda. Sekarang gue udah bareng sama cast dari film Tebusan Dosa. Halo. Jadi kita hari ini mau intimate interview ya? Iya. Apa kita curhat aja ya Kak? Boleh, mau. Boleh. Jadi aku lagi ada masalah. Terus. Kok bisa sih? Jadi masalah aku tuh dulu aku punya pacar posesif. Gila, dia tuh berdosa banget. Iya Kayak makanya. Harus ada tebusan-dosanya sih dia. ditebus sih Iya. dosanya. Kalau enggak dia hidupnya di kehidupan yang penuh kabut dan duri. Bener. Kayak promo film dan series lain ya. Tanya buat Kak Putri nih. Katanya sekarang Kak Putri jadi guru renang semenjak punya pacar toksik ya? Betul, Di healingnya daerah ya? daerah Magelang situ. Karena emang pengen healing, ternyata punya pacar toksik itu nggak enak, menyusahkan. Akhirnya udah deh kita ke Magelang jadi guru renang. Guru renang. Gitu. Oh, oke. Tapi nggak trauma sama air ya? Sebenarnya sedikit trauma, tapi mau gimana lagi ya, harus nyari rezeki Bener. gitu, buat bayar kos semuanya gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mau ditarik ceritanya soal guru renang ini, jadi di sini Tirta adalah guru renang, Betul, tapi juga seorang podcaster. betul. Itu kan dua pekerjaan yang sebenarnya tidak lain gitu kan, maksudnya Betul, tidak betul. nyambung. Kenapa akhirnya memutuskan, diceritanya kenapa memutuskan kayak gitu Tirta? Mungkin kenapa dia pelatih renang karena emang passionnya dia di air. Iya. Oh. Dia dulu atlet berenang. Oh bener ya? Iya. Ada hubungannya nggak sih sama posesif? Enggak. Oh enggak. Mau dada-dadain. Iya boleh sih. Ya dia dulu tuh atlet, terus akhirnya karena satu dan lain hal ya akhirnya pindah ke daerah. Melatih anak-anak di suatu kolam renang lah di situ. Tapi di satu sisi dia juga pengen, egonya mungkin ya, kayak pengen mengulas sesuatu gitu. Tapi gimana caranya ya gitu. Ya udah deh, podcast aja gitu. Oke. Apakah ini ada kaitannya jadi seorang podcaster ini dengan masa lalu dia mungkin? Sempet kan Kak Putri kayak ngejelasin kalau jadi podcasternya gara-gara dia pengen memviralkan sesuatu hal. Iya betul. Kayak emang tabiatnya Tirta aja deh kayak begitu. Dia tuh kayak punya ambisi gitu. Kayak semuanya tuh harus diviralkan. Semuanya tuh pengen Jadi pembicaraan. jadi pembicaraan. Entah itu niatnya baik atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting ini masalah viral dulu deh gitu. Nah, ini kan film diproduseri produksi sama di Exuma ya. Iya betul. Kak Putri sendiri sebagai aktornya merasa di ceritanya ada yang terinfluence nggak sih dari film Exuma sendiri? Aku belum nonton filmnya. Oh oke. Per aku interview sekarang ya gitu. Tapi yang bisa aku lihat adalah antara Exuma dan Tebusan Dosa itu benang merahnya adalah misteri. Dimana ketakutan, kehororan, mencekamnya itu diciptakan oleh suasana, diciptakan oleh dialog, diciptakan oleh karakter-karakter yang emang kita buat dari awal kita reading gitu. Moodnya apakah mirip juga? Secara plot kan maksudnya kalau Exuma tuh kita dibuat menerka-nerka tentang tokoh ini nih kayaknya yang ini. Terus ternyata kita dibikin kasih twist ternyata tidak sesuai sama dugaan kita, ada kayak gitu juga. Mungkin karena bersinergi ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa plot yang kok tiba-tiba benang merahnya sama gitu. Gitu. Kayak kita dibikin bertanya-tanya gitu. Gimana ya? Jadi sepanjang nonton film tuh kalau kita kayak nonton Exuma kan semuanya tuh kayak titik-titik ya gitu. Iya, Tapi tiba-tiba ada satu hal yang bikin titik-titik ini nyambung terus akhirnya jadi kesimpulan. Iya. Gitu. Oke. Kalau Kak Putri sendiri pertama kali baca story-nya, apa yang paling menarik dari story-nya? Sebenarnya banyak. Tapi waktu baca skripnya, kalau kita ngomongin konteksnya skrip, ini horor, misteri horor, tapi core-nya tuh drama. Oke. Gitu. Cerita yang pengen dikuatkan di film ini itu adalah dramanya, genrenya gitu. Sedangkan horor, misterinya itu sebagai pendukung si drama ini untuk berkembang ke depannya. Seperti itu. Jadi kayak oh ya ini drama, misteri, penuh teka-teki, horor, itu yang bikin harus join. Plus ini Mas Anggi Nun. Aku tuh dari dulu pengen banget kerja bareng sama Mas Anggi Nun. Aku tuh ngefans kayak kagum gitu sama karya-karyanya dia. Dan ini juga dari Palari Films.
yang emang nggak tahu kenapa skrip yang datang ke aku dari Palari itu selalu men-challenge aku untuk harus lebih baik lagi gitu. Kayak karakternya tuh sangat berwarna lah yang dikasih ke aku gitu. Kalau ngomongin karakter yang berwarna, apa karakter di Tirta ini apa yang bikin Kak Putri harus belajar sesuatu yang baru gitu? Kalau Tirta ini sebenarnya karakternya itu abu-abu ya gitu kalau bisa dibilang, dan development karakternya Tirta ini dari awal dan sampai akhir tiba-tiba di tengah bisa switch 180 derajat gitu. Yang awalnya dia mungkin berusaha untuk memanipulasi keadaan, situasi, tapi tiba-tiba di tengah dia mengalami suatu hal yang mungkin mengguncang dia, dan dia melihat dengan mata kepalanya dia sendiri, akhirnya berubah di situ gitu. Jadi emang karakternya Tirta ini selain profesinya ya podcaster, aku belum pernah dapat peran podcaster. Pelatih renang aku belum, atlet udah di Posesif, tapi pelatih renang belum. Terus karakter yang sedikit manipulatif, sedikit susah dibaca, susah ditebak langkah selanjutnya dia seperti apa. Dan di sini dia, kalau aku baca, Tirta ini sebagai sebuah titik terang dalam kehidupannya Mbak Uning yang super gelap. Gitu. Jadi tokohnya krusial lah buat hidupnya Mbak Uning ini ya. Ini yang menarik. Asik. Oke, jadi gimana? Jadi kan sebenarnya kan dari 21 tuh ada yang udah review lah filmnya. Diceritain bahwa di sini tuh sebenarnya story-nya tuh berkaitan sama yang namanya air. Betul. Pun judul sebelumnya Arus kan, awalnya jadi Betul. Tebusan Dosa. Nah, menariknya yang aku perhatiin ternyata nama-nama karakternya pun berhubungan sama air. Iya. Kayak Wening itu bening, Tirta itu air. Betul. Nirmala pun bersih suci kan artinya kayak. Betul. Kalau itu tuh sebenarnya diceritainnya apakah beneran ada filosofinya yang diceritain Mas Anggi atau penulis skenarionya nggak sih? Dari tema yang diangkat maksudnya yang sangat krusial di filmnya sebenarnya air gitu, dan berhubungan sama nama-nama di filmnya. Aku juga baru sadar setelah syuting. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol sama Teh Happy, Tirta, kamu sadar gak sih nama kamu tuh Tirta artinya air gitu. Iya juga ya Teh gitu. Pantes kayak Mas Angginun tuh selalu bilang berdialog Tirta semuanya harus kayak air. Ngomong harus kayak air. Semuanya gitu. Jadi baru sadar, oh iya juga ya gitu. Terus ada beberapa teman-teman yang udah nonton bilang kayak, Put, lo kayak air sih gitu. Jadi emang, jadi makanya penasaran nontonnya gitu. Tapi emang air tuh sangat krusial ya di sini, kayak semuanya tuh air kolam, air sungai gitu. Semuanya tuh berhubungan sama air lah. Karakternya di sini kalau kita lihat punya dosa semua loh, dan pengen menebus dosanya dia dengan caranya masing-masing. Termasuk Tirta. Termasuk Tirta. Oh, oke. Kan ada karakter orang Jepang ya di sini. Betul, ya? betul. Pak Tetsuya ya. Tetsuya. Mr. Tetsuya. Mr. Tetsuya-san. Nah, ini juga menggunakan filosofi dari origami. Bagaimana implementasi itu ke dalam cerita ini? Kalau aku lihat ya, burung si bangau ini itu sebenarnya adalah kunci, kayak Exuma gitu. Kita nonton Tebusan Dosa dari awal, itu kayak semua tuh titik sampai kita kayak ini gimana ya maksudnya, ini maksudnya ceritanya sebenarnya ini sebenarnya ini loh, kok ini gitu. Setelah si burung bangau ini ke-spill, dia itu sebenarnya adalah inti dari cerita Tebusan Dosa gitu. Dia akan menghubungkan semua dot-dot yang ada di film ini gitu. Oh, jadi benar kunci ya? Kunci yang akan membuka semuanya. Tapi apakah ketika ada burung origami ini, apakah langsung menebak arah tujuan ceritanya akan berakhir di mana? Enggak, aku kira tetap ya? Aku kira cuma kayak, ya mungkin hanya sebagai manis-manis kecil gitu untuk ya burung bangau gitu. Tapi ternyata Mbak Uning nyari Nirmala, dia minta tolong sama siapapun, gak ada yang bisa bantu dia. Si burung bangau ini yang bantu Mbak Uning. Filosofinya seperti itu. Burung bangau ini lah membawa Mbak Uning untuk menemukan Nirmala. Nah tadi Kak Putri udah sempat mention juga soal gimana pengennya kerja sama Mas Anggi Nun. Treatment apa yang berbeda dari Mas Anggi yang gini ya? Awalnya aku ngira Mas Anggi Nun itu saklek banget gitu. Serius banget orangnya. Dari film-filmnya Mas Anggi Nun yang emang kita lihat emang serius semua ya gitu. Tapi setelah reading, kok lucu ya gitu, kok suka ketawa-ketawa, komedi gitu. Terus pas syuting
tambah komedi lagi gitu. Udah semakin nyaman satu sama lain, semua aktor dan Mas Angginun semakin keluar kocaknya si Mas Angginun gitu. Itu dari luarnya ya, tapi kalau dari penyutradaraan, aku dari awal sebelum kerja sama Mas Angginun udah tahu persis Mas Angginun ini orang yang sangat detail. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu si cerita ini akan dibawa seperti apa nanti. Setelah ditonton produknya akan seperti apa, dia tahu banget gitu. Jadi ya udah syuting enak banget, cepet itu yang pertama. Dan yang aku paling kagum adalah Mas Angginun itu sadar betul kekuatan dari take pertama. Kekuatan dari apa take tuh? pertama, karena take pertama setiap scene gitu pasti selalu yang lebih spontan. Bener, uhuy. Gitu. Karena kalau udah take kedua, take ketiga tuh biasanya udah mulai masuk teknis tuh. Bener. Jadi kita tuh sering banget one take semuanya gitu. Dan Mas Angginun tuh sangat percaya banget sama aktornya. Dia ngasih keleluasaan kita buat explore sebanyak-banyaknya biar gue yang jaga gitu. Jadi Mas Angginun tuh ngejaga tapi lo main deh dalam, gue jagain gitu. Ntar kalau lo kelepasan gue masukin lagi gitu. Kayak bapak ya? Iya banget. Berarti mostly film Tebusan Dosa ini one take? Kebanyakan iya. Kalau nggak yang teknis banget ya shotnya tuh kebanyakan iya one take. Karena pengennya tuh emang apa ya kayak masih organik, masih ini dari aktornya gitu. Betul. Wow, oke. Tapi ini horor pertama Kak Putri bukan sih? Betul. Gimana Kak? Horor pertama pengalamannya? Awalnya sih deg-degan banget. Apa yang paling bikin deg-degan? Bisa nggak ya? Gitu. Kayak syuting awal posesif dulu. Kayak ini beneran mau main film. Bisa nggak ya ngelakuin ini gitu? Bisa nggak ya ngafalin dialog? Kayak contohnya waktu posesif. Bisa nggak ya nggak belibet waktu ngomong gitu? Bisa nggak ya adjust sama semua situasi dunia perfilman di set gitu? Dan di Tebusan Dosa ini karena baru pertama kali misteri horor ini, jadi kayak waktu pertama kali, aduh bisa nggak ya apa mundur aja? Ada sempet rasa kayak gitu karena gila nih keluar dari zona nyaman banget nih gitu. Akhirnya karena ya dikasih waktu reading yang panjang, terus aku ngeliat juga Teh Happy energinya sangat luar biasa, Mas Angginun juga sangat percaya pada kita semua, jadi ya udah deh dicoba aja gitu. Tapi menyenangkan ya ternyata syuting horor gitu, sangat menyenangkan adrenalinnya. Terus shot-shot ataupun suasana-suasana yang nggak pernah ketemuin di film drama ada di film ini gitu. Terus bentuk emosi yang ada di film drama ya harus aku mainkan di film Tebusan Dosa ini yang belum pernah aku mainin sebelumnya nih. Bentuk emosi seperti ini harus aku gali lagi, explore lagi di film Tebusan Dosa. Jadi serba baru lah semuanya, serba first experience di Tebusan Dosa. Tapi akhirnya dengan segala insecurities Kak Putri saat mau masuk project ini, pas udah nyemplung, apa yang akhirnya bikin oke, nyaman kok gitu? Mungkin yang bikin langsung oke, aku ada di tempat yang benar gitu. Waktu reading hari pertama. Jadi reading hari pertama, aku tuh selalu pasti project apapun selalu deg-degan gitu. Karena ketemu sama semua pemain, terus mulai berdiskusi sama pemain dan sutradara gitu. Jadi takut dinamikanya akan seperti apa ya, apakah akan kesulitan ke depannya, apakah akan ada sungkan gak enakannya ke depannya gitu. Dan ini juga genre baru buat aku gitu, jadi deg-degannya tuh 2 kali lipat gitu. Tapi setelah reading hari pertama aku ngelihat Mas Angginun yang punya pendekatan yang unik ke aktornya, jadi dia tuh gak duduk satu meja, oke duduk semuanya kita baca tuh enggak. Jadi kita di taman gitu duduk sambil makan, sambil ngopi, terus ngobrol, ketawa-ketawa. Jadi gimana karakternya ini mau dibikin kayak ngobrol sama temen. Jadi di situ aku aku dipegang sama orang yang tepat gitu. Karena dari dulu tuh aku sebenarnya udah pengen main horor. Cuma takut, belum ketemu sutradara yang pas, belum ketemu skrip yang pas gitu. Akhirnya ini Mas Angginun, aku mengambil keputusan yang tepat untuk di horor pertama kali sama Mas Angginun. Bisa membantu apa sih Mas Anggi nge-approach karakter Tirta ini? Sangat membantu ya gitu, maksudnya dalam di skrip pun kita reading per dialog. Mas Angginun tuh yang aku bilang tadi, dia tuh tahu banget apa yang dia mau gitu. Jadi waktu kita baca, kayaknya kita olah lagi deh seperti ini dari dialog ya, diolah seperti ini gitu. Terus dari sisi dalamnya si karakternya juga kita bentuk sesuatu, Tirta ini kayak gimana ya?
menurut kamu, dia tuh juga nanya gitu ke kita, menurut kamu tuh kayak gimana? Kamu setuju nggak? Kayaknya kurang nih Mas Angin, oke gimana? Jadi kayak beneran berdiskusi untuk membuat sesuatu gitu. Itu, terus ya itu sih yang paling aku happy banget, dan Mas Angginun sangat membantu, even di set pun sangat membantu, karena aku yakin dan percaya sutradara itu adalah support system pertama dan terbesar untuk aktor di set gitu. Jadi seberapa penting kita punya kepercayaan terhadap sutradara kita, dan sutradara juga harus punya kepercayaan terhadap aktornya gitu. Dan once itu udah berhasil diciptakan di reading, di set saat kita syuting udah enak banget rasanya gitu. Tinggal jalan lah ya. Tinggal jalan. Makanya berhasil one take juga kali ya. Mungkin karena prosesnya, kita dikasih waktu sebulan buat reading. Jadi mungkin karena prosesnya yang panjang dan memang harusnya seperti itu, makanya saat di set udah sangat menyenangkan lah. Ini kan film tentang tebusan dosa ya, Kak? Betul. Kalau Kak Putri di film ini dan harus menebus dosa, apa hal yang pengen Kak Putri tebus? Aku kan udah punya suami, udah punya anak ya gitu. Mungkin dosa terbesar aku adalah tidak banyaknya meluangkan waktu bersama dengan mereka gitu. Kayak banyak banget waktu aku habiskan untuk syuting. Ya promo-promo film seperti ini. Ada aja kerjaan di luar rumah gitu. Dan mungkin aku ngerasa itu adalah dosa banget nih. Kayak aku gak bisa ngeluangin waktu buat mereka sebagai istri dan sebagai ibu gitu. Mungkin kedepannya aku akan lebih banyak meluangkan waktu bersama mereka gitu. Oke. Nah menurut Kak Putri, cara menebus dosa yang paling oke tuh kayaknya gimana? Kalau menurut aku ya, dari pengalaman aku sendiri, menebus dosa kita itu yang pertama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu gitu. Karena kalau kita udah punya dosa yang besar terhadap contohnya seseorang gitu, pasti kan kita overthinking. Kita selalu menghujani diri kita dengan kata-kata kayak lo nggak worth it, lo nggak seharusnya kayak begini, dan itu yang makan kita kan sebenarnya. Jadi emang yang harus diberesin dulu adalah bagaimana kita berdamailah dengan semua rasa-rasa berdosa itu. Setelah kita berdamai, which is nggak mudah, butuh waktu. Setelah itu selesai, baru kita menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan gitu. Dan aku selalu percaya kata maaf itu adalah kata yang sangat besar pengaruhnya gitu. Besar banget dampaknya tuh ya? Dampaknya buat diri kita dan buat orang-orang gitu. Entah nanti kedepannya akan seperti apa, ya udahlah gitu. Yang penting kita udah berusaha untuk menebus dosa kita gitu. Oke, terakhir. Apa hal yang bakal didapetin oleh penonton setelah keluar dari studio nonton Tebusan Dosa ini? Makin sadar kalau kita tuh banyak dosa. Entah itu dosa yang kecil, entah itu dosa yang besar, entah itu dosa yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita lakukan, tuh sebenarnya manusia tuh pasti ada dosanya gitu. Tapi gimana kita pelan-pelan berusaha untuk menebus dosa kita, memperbaiki hubungan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, dan semoga dengan film Tebusan Dosa ini banyak orang yang semakin sayang sama keluarga, semakin merangkul keluarga mereka dan teman-teman mereka khususnya, semakin happy kalau kita suguhi sesuatu hal yang fresh gitu. Karena jujur ini kan Tebusan Dosa film yang dibilang horor, misteri horor yang fresh gitu ya. Dari segi plot, dari segi suasana semuanya gitu. Dan semoga dengan menonton film ini kedepannya waktu keluar, gila gue pengen banget lagi ada film yang kayak begini. Dan jadi diskusi juga ya. Betul. Akhirnya. Kalau nggak salah dari film ini juga bisa jadi mikir bahwa kadang apa yang kita pikir dosa kecil sebenarnya dosa besar. Betul. Itu juga kan? Benar. Tebusan Dosa harus tonton di bioskop ya? Nonton bioskop 17 Oktober 2024. Terima kasih Kak Putri. Sambil makan popcorn. Nah iya, popcorn Taiwan. Karamel. Oh, ada satu yang enak banget. Apa? Milo, apa sih? Milo dinosaur. Itu enggak, si popcorn yang ada Milo. Itu enak banget. Itu favorit aku. Oke, nanti kalau syuting di 21 kita akan bawa Milo dinosaur. Oke, terima kasih Kak. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.